Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin, saya Nabil Zahran Aryadi dari Prodi Ilmu Pemerintahan dan ada kedua teman saya. Silakan. Halo, nama gue boleh ya pakai gue ya. Nama gue Doya Pratama dari AP. Gua Niel Yahya dari Ilmu Komunikasi. Nah, jadi pada malam ini kita pengen membahas sebuah feminisme. Gimana sih perkembangan feminisme di era zaman sekarang gitu, teman-teman ya. Oke, kalau menurut gua ngomongin feminisme cuy, masih ada nggak sih tentang feminisme gitu di zaman sekarang? Terlebih di Banten kan, bentar lagi nih ada pemilu ya. Ya kan? Nah, itu banyak tuh calon-calon dari partai yang banyak tuh cewek. Nah, jadi gitu gimana boy? Sebelum kita melangkah lebih jauh gitu, kita harus cari tahu nih, apa sih latar belakang adanya feminisme? Kenapa feminisme itu ada dan sebabnya apa? Kemudian gimana perkembangan di era sekarang gitu sih. Kita diskusi santai aja kali ya. Jangan ada tegang-tegang boy. Gak ada yang tegang nih kan? Kalau dari gue ya, kalau dari sepengetahuan gue nih ya sebagai orang yang kuliah di publik gitu ya. Kalau feminisme tuh biasa tuh lahir kalau nggak salah tuh karena adanya gebrakan perempuan yang menganggap bahwasanya gender equality tuh nggak hanya sebatas lelaki yang harus memimpin gitu. Jadi banyak jadi perempuan tuh kayak ngerasa gue juga punya kompetensi yang sama gitu sama lelaki, kenapa gue harus tetap di bawahnya laki-laki gitu. Makanya ada yang namanya gebrakan feminisme yang dimana mereka tuh menganggap bahwasanya nggak seharusnya kok laki-laki tuh selalu berada di atas gitu. Jadi perempuan tuh kayak bisa jadi kompetensi perempuan tuh jauh di atas daripada laki-laki gitu. Jadi mereka mencoba untuk membuat gerakan yang namanya gerakan feminisme. Itu kalau nggak salah itu awal gerakan feminisme itu dulu di Amerika kalau nggak salah. Kalau menurut gue pribadi sih sebagai pandangan dari mahasiswa ilmu komunikasi ya, feminisme itu terjadi karena adanya keinginan dari sosok perempuan itu buat menyuarakan keinginan mereka atau hak-hak mereka yang harusnya disetarakan dengan laki-laki gitu. Contohnya kayak misalnya hak-hak suara mereka yang dahulu tuh nggak sesuai lah dengan atau tidak senilai ibaratnya dengan laki-laki gitu. Makanya dari zamannya Bu Kartini tuh salut sih, emang bisa memperjuangkan feminisme sampai sekarang. Dan juga tokoh lainnya. Gue paham banget sama pendapat lu pada, emang bener sih feminisme itu kan adanya apa ya, bisa gue bilang kaum perempuan ini merasa dikesampingkan, terbelakangkan. Makanya karena ada hal itu, wah perempuan nih nggak terima nih, kok gue kayak direndahkan banget ya kan. Itu sama aja kalau dalam ajaran gue ya, itu ketika di zaman jahiliyah gitu loh. Ya kan, kita kalau ke ranah situ kan, dari sejarah-sejarah dulu banyak kaum perempuan tuh yang tertindas, bahkan ketika seorang anak itu terlahir sebagai perempuan tuh langsung dibunuh dari situ. Dan emang feminisme ini yang gua tahu sebuah ideologi pembebasan perempuan. Bener yang dibilang itu di Amerika. Di Amerika itu pernah terjadi ketika feminisme gelombang 2 pada tahun 1960 kalau nggak salah yang gue baca ya. Itu di Amerika itu adanya ketidakpercayaan political right, hak-hak politik perempuan. Karena pada saat itu feminisme ini awalnya muncul pada tahun 1800-an ketika seorang perempuan nih nggak boleh nih masuk ke ranah politik. Bahkan ketika pemilu perempuan nggak boleh gitu, hak suara itu nggak ada. Kemudian tambahan kayak perempuan itu nggak boleh sekolah, institusi pendidikan nggak boleh sekolah, melarang kayak perempuan itu untuk sekolah tinggi. Ya kayak gitu aja kayak. Masih ada nggak sih di kehidupan sekarang ada orang tua yang bilang terutama nggak bokap juga ya, ataupun siapa gitu, yang bilang lo ngapain sih sekolah tinggi ujung-ujungnya di dapur. Nah gimana tuh pendapat dari kalian tuh? Kalau gue pribadi sih ya nggak setuju sih sama pendapat itu, karena itu secara nggak langsung udah membatasi potensi dari perempuan tersebut gitu kan. Kita nggak ada yang tahu misalnya perempuan itu berpotensi untuk jadi pelukis masa depan atau menjadi pejabat masa depan yang benar-benar bisa dipercayalah oleh rakyat gitu. Seharusnya sih kita ya sebagai orang tua masa depan nggak bisa lah menutup potensi dari
perempuan ataupun laki-laki juga ya, tidak tanpa menutup gender gitu. Ya, sama gue juga nggak setuju. Soalnya kayak yang kita lihat sendiri, doktrin tentang patriarki di lingkungan sekitar kita tuh udah didoktrin tuh dari kecil banget. Kayak sebagai contoh nih, perempuan yang katanya banget nih kata-kata orang-orang boomers, kata generasi bahkan generasi Z sendiri pun anggap maksudnya perempuan itu kudu di belakang gitu. Itu doktrin itu tuh doktrin patriarki itu udah kita temui sejak SD. Kayak contoh nih, ketika kita belajar ngebaca aja, gini contohnya ada. Pasti kalian pada inget kayak Bapak Budi membaca koran, Ibu Budi memasak di dapur. Nah itu udah ada pembatasan tuh antara perempuan sama laki-laki. Nah karena doktrin itu pula lah kayak gue mikir jadi kayak lah emang perempuan kompetensinya tuh hanya sebatas gitu doang lah gitu kan. Jadi kayak yang dibilang katanya bahkan orang-orang suku-suku tertentu kayak suku Jawa, suku Batak tuh kan kayak patriarki kuat banget ngomong kayak alah ngapain sih kamu sebagai perempuan sekolah gini ntar juga ke dapur gitu kan. Itu sebenarnya doktrin bego gitu karena pada dasarnya juga kompetensi perempuan malah justru bisa jadi lebih besar daripada laki-laki gitu. Perempuan bisa jauh lebih memimpin daripada laki-laki. Tapi bukan merendahkan kaum laki-laki gitu ya. Cuma doktrin tersebut itu pula yang jadinya yang ngebuat banyak orang, banyak perempuan itu jadi sulit berkembang gitu. Bahkan di generasi sekarang juga masih banyak yang kayak gitu. Iya. Tapi ngerasa nggak sih kalau misalnya feminisme ini, maksudnya gerakan feminisme ini kalau makin sekarang tuh makin berlebihan, kayak contohnya hak-hak duduk di kursi kereta. Mereka menganggap kayak harusnya ini kan perempuan dengan mengandalkan keuntungan ataupun yang biasa mereka sebut ya karena wanita lemah, karena wanita apa, mereka tuh jadi lebih-lebihkan atau memetaforakan haknya dia gitu. Ngerasa nggak sih kalau itu? Soalnya gini ya, kebanyakan dari orang-orang perempuan penggiat atau penggerak bahkan aktivis-aktivis feminisme itu mereka tuh jadi kayak mensalahartikan. Maksudnya gender equality atau kesetaraan gender tuh perempuan bisa mengambil hak laki-laki dan hak laki-laki bisa mengambil hak perempuan. Padahal itu salah. Itu justru bahkan bukan dari sekarang sih, dari zaman dulu aja tuh ada namanya yang namanya feminisme feminisme anarkis gitu. Iya, itu. Jadi feminisme anarkis itu kayak banyak, jadi orang salah mengartikan feminisme itu gimana, yang akhirnya malah jadi salah persepsi dan itu jatuhnya kayak salah gitu. Cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jadi ini sih kurang lebihnya dari feminisme. Ya, nama juga cewek ya, butuh juga sebuah ruang. Cewek juga nggak mau dikekang sama cowoknya, jadi tidak singkatnya feminisme ini nggak boleh ada posesif gitu, harus sama gitu guys. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gua Nabil IP 22, Dari gua Ridho AP 22, dari gua Niel Ikom 22. kami 3 Pamit.